Halo, apa kabar? Kembali di channel Sehat untuk Masyarakat. Kali ini kita akan menginformasikan kembali kepada masyarakat tentang masakan ataupun makanan yang tidak boleh dipanaskan kembali. Mengapa makanan ataupun masakan itu tidak boleh dikonsumsi setelah dipanaskan kembali? Karena ada sebagian makanan ataupun masakan yang apabila dipanaskan kembali atau dimasak ulang berulang-ulang kali itu bisa menimbulkan penyakit, bisa keracunan, bahkan dalam penelitian itu bisa menimbulkan pertumbuhan sel kanker. Ini untuk masyarakat kita informasikan dan perlu diketahui. Jangan kita mengkonsumsi makanan-makanan yang telah kita buat itu dipanaskan kembali, dimasak kembali secara berulang-ulang. Makanan apa aja itu? Mari kita simak di sini, di Sehat untuk Masyarakat. Yang pertama, kentang. Kentang ini sering dikonsumsi, sering diolah dalam berbentuk makanan ataupun lauk pauk. Kentang kalau dipanaskan kembali, apa bahayanya? Kentang yang sudah dimasak dan didinginkan itu biasanya akan ditumbuhi suatu bakteri, namanya Clostridium botulinum. Bakteri ini melekat pada kentang yang sudah dimasak, yang sudah dingin. Dan apabila kentang ini dipanaskan kembali yang sudah terkontaminasi bakteri Clostridium botulinum itu, bakteria tidak mati dengan pemanasan. Bakteri masuk ikut dalam tubuh kita, ikut dikonsumsi. Ini akan menimbulkan keracunan di saluran pencernaan, biasanya akan menimbulkan sakit perut, ya, bahkan keracunannya berkepanjangan. Yang kedua, nasi sering kita jumpai setiap hari. Nasi sering berlebih dan ini sering kita konsumsi, dipanaskan ulang, dimasak ulang. Ini juga tidak boleh. Karena apa? Nasi yang telah dingin, di situ ada juga bakteri Bacillus cereus. Dan ini bakteri ini yang telah mengontaminasi nasi yang basi, nasi yang telah dimasak, apabila dipanaskan kembali, bakteri tidak akan mati. Sama, dia akan masuk ke dalam pencernaan kita dan akan menimbulkan penyakit keracunan. Maka hati-hati untuk masyarakat kita. Jangan sembarangan untuk konsumsi nasi kalau nasi itu dipanaskan kembali. Yang ketiga, daging, ya, daging olahan, ada juga asap, sosis, bahkan ham. Nah, daging ini tidak boleh dipanaskan berulang, dimasak kembali lalu kita konsumsi. Tidak boleh. Karena apa? Daging ini dengan pemanasan yang berlebihan, dia akan menimbulkan zat yang namanya nitrosamin. Nah, nitrosamin inilah yang disebut dengan zat karsinogen. Zat yang dapat menimbulkan sel kanker. Bayangkan kalau kita selalu mengkonsumsi daging olahan yang kita panaskan kembali, kita olah kembali, tubuh kita mengidap kanker. Ya. Yang berikutnya, jamur. Jamur juga merupakan salah satu makanan yang tidak boleh kita panaskan kembali.
Jamur mengandung protein yang sangat tinggi. Protein itu akan terpecah bila dipanaskan kembali, dan ini akan menimbulkan masalah kesehatan di dalam tubuh kita. Yang berikutnya apa? Yang berikutnya sayuran. Ya. Sayuran ini banyak yang nggak boleh dipanaskan kembali. Salah satunya bayam, brokoli, seledri, lobak, akar buah bit. Ada 5 sayuran yang tidak boleh dipanaskan kembali untuk dikonsumsi. Mengapa? Karena di sayuran ini ada suatu zat yang namanya nitrat. Nitrat ini menimbulkan zat karsinogen. Tadi kita ketahui bahwa karsinogen itu zat yang menyebabkan pertumbuhan sel kanker. Jadi sangat tidak dianjurkan untuk masyarakat kita mengkonsumsi sayuran-sayuran yang kita sebutkan tadi itu dipanaskan ulang atau dimasak ulang. Untuk berikutnya telur. Nah, telur ini juga sama dengan daging, mengandung protein tinggi. Telur selain mengandung protein tinggi, dia juga mengandung nitrogen. Nah, ini biasanya nitrogen, proteinnya tinggi, teroksidasi dengan pemanasan yang berulang-ulang. Ingat, ini juga menimbulkan zat karsinogen. Zat yang dapat menimbulkan pertumbuhan sel kanker. Jadi ingat, jangan dipanaskan kembali. Jangan dipanaskan berulang-ulang makanan-makanan yang dapat menimbulkan penyakit pada tubuh kita. Baik itu keracunan, bahkan menimbulkan kanker di tubuh kita. Mudah-mudahan informasi ini dapat diserap oleh masyarakat, dapat dimengerti oleh masyarakat, agar kita selalu waspada, karena sehat itu mahal. Makanya mari kita jaga kesehatan kita. Terima kasih. Salam sehat. Jangan lupa subscribe, komen, dan like.